Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali belajar bahasa Arab kita. Sebelum kita melanjutkan kembali apa yang akan kita bahas, kita akan sedikit mengulang kembali materi yang sudah kita bahas di pertemuan yang kedua, yaitu masalah pembagian kata yang kedua, fi'il. Fi'il secara umum itu adalah kata kerja. Orang yang faham akan arti sebuah kata, terjemahan sebuah kata, maka dia akan faham ini kata kerja atau tidak. Kemudian ciri umum, jadi fi'il ini mempunyai ciri ada dua ciri. Yang pertama adalah ciri umum, yang kedua adalah ciri-ciri khusus. Ya, ciri umum itu adalah seperti yang sudah kita sebutkan kemarin, yaitu apa yang disebutkan oleh Imam As-Sanhaji Al-Ajurrum dalam matannya matan Jurumiyah, yaitu al-fi'lu yu'rafu biqad. Fi'il itu diketahui, ciri fi'il itu adalah qad, didahului dengan qad. Jadi ini nanti setiap ada kata yang didahului oleh qad, maka pastikan kata tersebut adalah fi'il. Kemudian wasin, sin yaitu sa, wasaufa, kemudian saufa. Sin, sa atau saufa ini sama artinya akan, tapi ada perbedaan. Yang kemarin bedanya adalah, yang pertama perbedaannya adalah sa itu penggunaannya dalam waktu dekat, ya, dalam waktu dekat. Kemudian sa itu dilekatkan dengan kata setelahnya. Adapun saufa dalam waktu yang lama untuk dikerjakan perbuatan tersebut. Kemudian saufa juga tidak dilekatkan, yaitu terpisah, tidak dilekatkan dengan kata setelahnya. Kemudian yang terakhir, yang empat kita sebutkan kemarin adalah ta'ut ta'nitsis sakinatu. Ta yang sukun, ta maftuhah yang sukun, yaitu ta yang bersambung dengan fi'il. Jadi nanti kalau ada kata yang bersambung dengan ta ta'nits as-sakinah, tak sukun, maka pastikan kata tersebut adalah fi'il. Kemudian huruf. Ya, huruf. Huruf itu ada dua. Yang pertama adalah huruf hijai. Ya, harfun hijaiyun. Yaitu huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah, alif sampai ya. Yang dengannya disusun sebuah kata. Dengan huruf-huruf hijaiyah inilah disusun sebuah kata. Kemudian yang kedua, harfun ma'aniyun. Harfun ma'aniyun. Huruf-huruf yang punya makna, yaitu huruf-huruf ini bermakna namun tidak sempurna maknanya, ya. Makna atau maknanya tidak akan difahami dengan sempurna kecuali dengan bersambung dengan kata yang lainnya. Ya. Dan ini yang kita maksud pada huruf ini, yaitu huruf ma'ani. Huruf ma'ani. Dan kemarin kita sebutkan juga huruf-huruf ma'ani itu banyak. Seperti misalnya huruf-huruf jar, ini contohnya. Contoh huruf-huruf ma'ani, huruf jar,
kemudian wa dan summa, kemudian au atau fa maka dan seterusnya. Ya, itu kemarin sedikit pengulangan dari apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kembali dengan kelompok-kelompok isim yang harus dihafal dan difahami. Jadi nanti istilah-istilah yang akan kita sebutkan di sini harus dihafal, harus difahami. Ya. Dan ini orang yang belajar bahasa Arab, orang yang belajar bahasa Arab maka harus sungguh-sungguh untuk menghafal. Entah itu menghafal kaidah atau kemudian juga memahaminya. Ya. Dan nanti apa yang kita sebutkan nanti ini harus dihafal oleh orang yang belajar bahasa Arab. Kalau istilah-istilah ini tidak dihafal, maka tentu dia nggak akan faham apa yang akan dibahas nanti ketika sudah jauh. Ya. Kelompok isim yang pertama adalah isim bila ditinjau dari isim bila ditinjau dari huruf terakhirnya. Ya. Isim jika dilihat dari huruf terakhir. Sekarang fokus ke huruf terakhir kata. Ya. Nah, istilah yang pertama, jadi isim jika ditinjau dari huruf terakhirnya kita bagi menjadi empat bagian. Yang pertama, ini istilah yang pertama, isim maksur. Isim maksur. Ya. Ismun maksurun. Yang kedua, isim mangkus. Yang ketiga, mamdud. Yang keempat, isim sahih. Ya.
Ini sekarang kita akan bahas 4 istilah ini aja dulu. Jadi ingat, isim jika dilihat dari huruf terakhirnya. Nah, ini 4 istilah ini harus dihafal, kemudian harus difahami. Sebelumnya kita lihat di sini kata ismun ya, ismun. Cara penulisan kata ismun tidak boleh ada hamzah, nggak boleh dikasih hamzah. Ya, tidak boleh dikasih hamzah. Nah, kenapa alasannya? Insya Allah kita akan bahas. Ya, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah isim maksur. Ismun maksurun. Isim maksur itu adalah ismun mu'rabun, katanya di situ. Isim yang mu'rab, atau nanti kita akan bahas mu'rab. Isim ya. Isim yang diakhiri dengan huruf alif. Ya, huruf alif. Ya, nanti bentuk alifnya itu bisa alif tegak atau alif bengkok. Seperti ya. Tapi enggak dikasih titik. Ya. Alif bengkok. Yang harokat huruf sebelumnya fathah. Ya. Ini isim maksur. Isim yang diakhiri dengan huruf alif. Lihat huruf alifnya bisa tegak, bisa dengan alif bengkok. Yang harokat huruf sebelum alif itu fathah. Ya, fathah. Sekarang kita akan contohkan. Contohnya ad-dunya. Contoh lagi. Al-asa. Al-fata. Musa. Nah, ad-dunya, al-asa, al-fata, Musa, ini semua isim maksur. Lihat definisinya. Isim yang diakhiri dengan huruf alif, baik itu alif tegak, ini alif, alif tegak, atau alif bengkok, ini yang seperti ya, alif bengkok. Yang harokat huruf sebelumnya, yaitu harokat huruf sebelum dunia, huruf ya, sebelum alif ya, berarti dia fathah. Harokat huruf sebelum alif tegak, alif bengkok, yang pertama fathah. Ya, ad-dunya. Maka ini pasti isim maksur. Kemudian al-asa, fathah sebelum alif. Kemudian al-fata, ta, fathah sebelum alif, alif bengkok. Kemudian Musa sebelum alif bengkok.
Nah, di sini alif atau alif tiga atau alif bengkok di sini, ya, alif yang lazimah, huruf yang lazimah, yaitu huruf yang pasti ada, yang harus ada, ya, harus ada, harus tertulis, ya, karena termasuk huruf aslinya, ya, termasuk huruf aslinya. Jadi nggak boleh Musa alif bengkoknya dihilangkan. Dunia juga alif tegaknya dihilangkan. Tidak boleh. Karena termasuk huruf asli. Harfun lazimah katanya. Ya, huruf yang asli. Nah, sekarang jika isim-isim maksur ini alif lamnya dihilangkan. Alif lamnya dihilangkan. Ya. Misalnya al-fatah kita hilangkan alif lamnya. Maka alif bengkok atau alif tegaknya tetap ada. Ya, namun dia di tanwin, fatan. Tetap ada. Ya. Kalau alif lamnya dihilangkan. Kemudian juga misalnya ada ini hudam mirabbihim, hudan, petunjuk, ya, hudan, petunjuk. Hudan ini adalah isim maksur karena diakhiri alif bengkok, kemudian sebelumnya fathah. Nah, kalau dihilangkan alif lamnya maka jadi hudan. Kalau alif lamnya tidak dihilangkan berarti al-huda. Al-huda. Ya. Jadi dunia artinya, al-asa artinya tongkat. Tongkat. Al-fata pemuda. Musa nama orang, huda petunjuk. Ya. Jadi yang pertama, ya. Kemudian yang kedua sekarang. Yang kedua, karena kita hapus ini. Yang kedua adalah isim mangkus. Isim mangkus. Apa itu isim mangkus? Isim mangkus adalah isim yang diakhiri dengan ya, dengan ya. Ya lazimah. Sama, ya lazimah maksudnya ya asli dari isim tersebut, huruf asli dari isim tersebut. Ya. Nanti di sini kita tulis ya sukun. Yang huruf sebelumnya, ya. Yang huruf sebelumnya ya, dan jangan tulis dan huruf ya termasuk huruf asli dari isim. Ya.
Isim yang diakhiri dengan ya sukun, yang huruf sebelumnya berharokat kasroh, dan huruf ya termasuk huruf asli dari isim tersebut. Contohnya, al-madhi, al-qadhi. Ad-da'i, kemudian ar-ra'i. Ya. Sekarang lihat di sini huruf terakhir. Jadi fokus ke huruf terakhir. Diakhiri ya sukun. Nah, diakhiri ya sukun semuanya. Yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. Kasroh. Madhi, al-qadhi, kasroh. Dan huruf ya termasuk huruf asli. Huruf asli dia. Ya ini huruf asli dari kata madhi. Ya-nya qadhi. Huruf asli dari kata qadhi. Huruf asli dari ad-da'i, ar-ra'i. Bukan tambahan. Ya bukan ya sukun tambahan. Nanti kita akan bahas juga. Kenapa kita tulis ya sukun? Kenapa kita tulis huruf asli? Al-madhi artinya yang lalu. Ini waktu, zaman yang lalu. Qadhi, hakim. Ad-da'i, da'i, penyeru. Ar-ra'i, pengembala. Pengembala. Ya. Kemudian ketika isim-isim mangkus ini, alif lamnya dihilangkan. Sama seperti tadi, ketika isim maksur alif lamnya dihilangkan, alifnya tetap. Alif tegak, alif bengkoknya tetap. Sekarang kalau ini dihilangkan, ya, ketika alif lamnya nggak disebut, nggak ditulis, maka iya-nya harus dihilangkan juga. Beda dengan yang di atas, yang isi maksur, tetap kalau ini dihilangkan. Contohnya kalau dihilangkan al-madhi jadi madhin. Madhin. Makanya kalau menulis fi'lun madhin tulisnya ya. Fi'lun madhin. Kalau alif lamnya ada fi'lunnya ada alif lamnya berarti al-fi'lul madhi. Ada ya-nya. Al-fi'lul madhi. Ya. Kemudian al-qadhi hilangkan alif lamnya jadi qadhin. Ya-nya hilang. Kemudian ad-da'i alif lamnya hilangkan jadi da'in. Jadi tanwin kan alif lam, kalau alif lamnya dihilangkan jadi tanwin. Ya-nya hilang. Kemudian ra'in. Ra'in. Sekarang kenapa ya-nya dihilangkan? Ya, kenapa ya-nya dihilangkan?
Ya-nya dihilangkan karena bertemunya dua sukun. Ya, karena bertemunya dua sukun. Misalnya da'in. Kalau kita tulis da'in dengan ini seperti ini, da'in. Kemudian ada ya-nya. Kalau kita tulis semuanya, da'in. Bertemunya dua sukun. Dalam bahasa Arab nggak boleh seperti ini. Sukun ketemu sukun nggak boleh. Ya, sehingga harus salah satu dihilangkan. Maka yang dihilangkan adalah ya-nya. Ya. Kemudian dalam penulisan tanwin nggak boleh seperti ini. Da'in nunnya, tapi tanwin kasrotain. Da'in. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara membedakannya? Bagaimana cara membedakan kata yang itu adalah isim mangkus ketika dihilangkan alif lamnya? Nanti misalnya kalau ada kata yang nanti setiap kata yang dikasratain, ya, dia kan huruf harokat asal dari kata kan dhammah, ya, ditulis dhammah. Nah, nanti kalau ada kata yang ditulisnya kasratain, terakhirnya kasratain, misalnya musallin, langsung kasrah, bukan musallun, ya, musallin, maka pastikan ini pasti isim mangkus. Isim mangkus yang dalam keadaan alif lamnya dihilangkan. Ya, tadi kita katakan kalau alif lamnya dihilangkan maka ya-nya harus hilang juga. Sekarang misalnya kalau nggak ada harokatnya gimana caranya? Menghafal. Ya, harus dihafal. Huruf-huruf kata-kata yang mangkus, yang termasuk isim mangkus, ya, isim maksur. Nanti kita akan sebutkan insyaallah di draftnya contoh-contoh yang banyak. Kemudian latihan. Nah, sekarang kita akan bahas definisi ini. Isim diakhiri dengan ya sukun. Kenapa kita mengatakan ya sukun? Karena di sana ada isim yang diakhiri dengan ya, kemudian harokat huruf sebelum ya tersebut adalah kasroh, tapi ya-nya enggak disukun. Contohnya nabiyun. Ini huruf asli. Huruf asli. Ya, nabiyun. Diakhiri ya, sebelumnya kasroh. Ya. Tapi kenapa ini tidak isim mangkus? Karena dia ditasydid atau ditanwin. Ya. Sedangkan isim mangkus ya yang disukun. Misalnya juga Arabiyun, orang Arab. Sama. Ya, diakhiri ya, sebelumnya kasroh tapi ditasydid dan ditanwin. Tadi kita katakan harus ya sukun. Ya, ya yang disukun. Walaupun nanti sukunnya enggak ditulis misalnya, tetap kita katakan ya sukun. Ya. Nanti kalau enggak ditulis ya sukunnya, jangan kita mengatakan ini alif bengkok, bukan. Ya, alif bengkok. Nah, sekarang bagaimana cara mengetahui? Timbul pertanyaan, bagaimana cara mengetahui alif bengkok dan ya? Ya, tentu cara mengetahuinya adalah dengan melihat harokat huruf sebelumnya. Harokat huruf sebelumnya. Ya.
Kemudian kenapa kita harus mengatakan huruf ya termasuk huruf asli dari isim tersebut? Ya, kenapa kita harus mengatakan huruf ya harus asli? Ya. Karena di sana ada ya sukun, tapi bukan aslinya, tambahan. Ya, tambahan. Misalnya tulis di sini. Misalnya abi. Ini tambahan. Ya. Tambahan maksudnya adalah iya-nya ini bukan huruf asli dari abi ini. Dia dari isim abi. Huruf aslinya adalah abun. Abun kemudian ditambah ya sukun. Ditambah ya sukun yang artinya saya. Bapak saya. Kalau ini tetap artinya pengembala, bukan pengembala saya, karena asli. Ya, kalau ini tambahan. Ya, huruf tambahan. Jadi ini bukan isim mangkus. Sekalipun dia ya sukun kemudian sebelumnya kasroh. Ya. Yang ketiga, isim mamdud adalah isim yang diakhiri dengan hamzah. Hamzah. Ya. Yang huruf sebelumnya yang huruf sebelumnya adalah alif. Alif. Ya. Jadi seperti ini, huruf terakhirnya nanti alif kemudian hamzah. Contohnya binaun, bangunan. Binaun. Dawaun, obat. Shifaun, kesembuhan. Ya. Binaun diakhiri hamzah sebelumnya alif. Dawaun diakhiri hamzah sebelumnya alif. Shifaun diakhiri hamzah sebelumnya alif. Ya. Maka ini adalah isim mamdud. Isim mamdud. Ya. Ini mudah insyaallah. Kemudian yang terakhir adalah isim sahih. Isim sahih. Isim sahih adalah isim yang tidak diakhiri dengan 3 huruf di atas. Tiga huruf di atas yaitu alif bengkok, alif tegak atau alif bengkok, kemudian ya sukun, kemudian hamzah. Ya. Jadi semua isim yang tidak diakhiri dengan 3 huruf di atas, yaitu alif, tidak diakhiri alif tegak atau alif bengkok, tidak diakhiri ya sukun, tidak diakhiri hamzah, maka itu pasti isim sahih. Dan ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak. Contohnya kitabun,
kitabun. Kemudian tadi nabiyun. Ini sekalipun tadi kita katakan ini bukan mangkus. Nabiyun sahih berarti. Ya. Kemudian saburatun. Kemudian sa'atun. Ya. Kitabun kitab, nabiyun nabi. Ini papan tulis. Sa'atun jam. Ya. Jadi ini kitabun, nabiyun, saburatun, sa'atun adalah isim sahih. Sekali lagi ini yang paling banyak. Ya. Kenapa ini isim sahih? Karena tidak diakhiri dengan 3 huruf yang sudah kita bahas di atas. Ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Apa sih faedah kita mengetahui, memahami 4 istilah ini? Ya. Faedahnya diantaranya sekarang. Saya akan sebutkan satu aja faedahnya, yaitu ketika isim maksur, isim mangkus, isim sahih, ya isim maksur, isim mangkus, isim sahih, isim mamdud diawali dengan huruf jar. Diawali huruf jar. Sekarang misalnya isim maksur diawali huruf jar. Fid dunya. Dunya. Kemudian ilad da'i. Fil kitabi. Ya. Kemudian fi dawain. Nah, ketika isim-isim ini didahului huruf jar, kita akan mengetahui perbedaannya atau faedah dari mempelajari ini. Yang pertama, jika isim maksur dan isim mangkus, jika isim maksur dan isim mangkus itu diawali dengan huruf jar, maka kasrohnya kita katakan, kan kemarin harus kasroh, huruf terakhirnya harus kasroh. Kasratun muqaddaratun. Ya. Kasrohnya tersembunyi. Ya, kasrohnya tersembunyi. Jadi tidak ditulis dan tidak terucap. Fid dunya. Dalam doa kita misalnya Rabbana atina fid dunya, bukan fid dunyai. Ya. Kan huruf terakhirnya adalah alif. Alif. Ya. Fid dunya tetap. Ini juga ilad da'i tetap, bukan ilad
da'i. Salah. Ya, karena isim mangkus. Ila da'i. Kemudian walaupun nanti misalnya alif lamnya dihilangkan misalnya. Ila da'in. Ila da'in tetap ini kasrohnya tersembunyi. Ya, kasrohnya tidak tampak. Ya, karena yang di kasroh di sini adalah bukan huruf terakhir. Ini yang di kasrotain ini bukan huruf terakhir. Ya, ain. Huruf terakhirnya kan ya sukun, tapi karena alif lamnya dihilangkan maka ya-nya pun hilang. Ya. Adapun isim sahih dan isim mamdud, ya, maka kasrohnya tampak. Kasrohnya tampak. Kita istilahkan kasratun zahiratun. Zahiratun. Kasrohnya tampak. Kasroh yang tampak. Kasrohnya ada, ditulis dan terucap. Ya, ditulis dan terucap. Fil kitabi bi fi dawain atau fid dawai kalau ada alif lamnya. Nah, nanti kasroh muqaddaratun, kasroh zahiratun ini difahami, dihafal. Oh, ini kasroh muqaddarah maksudnya kasroh yang tersembunyi. Ya. Nanti ada fathah muqaddarah, fathahnya tersembunyi. Nanti ada kasroh zahirah, ya kasrohnya zahir tampak, kelihatan dan terucap. Ya. Ini saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Jadi ingat ya, ini dihafal. Ya, isim maksur, isim mangkus, isim mamdud, isim sahih. Jadi harus dihafal dan difahami. Ya. Minta tolong diberi contoh isim mangkus yang tidak beralif lam ketika dhammah, fathah dan jar. Contohnya misalnya saya hapus saja dulu. Misalnya Ja'a isim mangkus ya. Ja'a da'in. Tetap Ja'a da'in. Telah datang seorang dai. Ya, ini tersembunyi. Ini dhammah ya. Dhammahnya tersembunyi. Ingat ya, ingat kaidah-kaidah kita. Asal harokat dari kata adalah dhammah selama tidak ada huruf jar sebelumnya atau tidak ada yang memfathahkan. Ini enggak ada huruf jar, enggak ada yang memfathahkan, berarti dhammah dia. Ya, dhammah. Tapi dhammahnya tersembunyi, dhammatun muqaddaratun, tersembunyi. Ya. Maka ditulis ja'a da'in. Kenapa kasratain ini? Karena alif lamnya dihilangkan. Kemudian ra'ait atau yang jar, marartu, saya berpapasan, bida'in, tetap bida'in, kasrah muqaddarah. Ingat, ain bukan huruf terakhirnya. Ya. Kemudian kalau fathah, nah kalau isim mangkus ketika di fathah huruf terakhirnya maka fathah zahirah. Ya, misalnya ra'aitu, saya melihat dai, seorang dai. Ra'aitu
da'iyan. Ra'aitu da'iyan. Jadi kalau ini kalau dia di fathah maka fathah zahira. Nanti insyaallah ini ada di i'rab ya, kita bahas nanti. Zahiratun. Fathah zahira. Ya. Ini pertanyaannya jauh-jauh ya. Bagaimana dua isim digandeng sekaligus seperti kalimat di langit dan bumi? Apakah bumi di sini di kasroh juga? Ya, bumi juga di kasroh. Ya, bumi juga di kasroh. Kenapa? Karena mengikuti. Ya, misalnya ini juga kita akan bahas nanti. Fis sama. Fis samai wal ardi. Kenapa di sini ikut kasroh mengikuti ini? Ya. Kenapa ini mengikuti? Karena ada ini. Nanti. Ya, ini dulu istilah-istilah ini dulu. Sama juga misalnya fid dunya hasanatan wa fil akhirati. Ya, atau fid dunya wal akhirati. Ya. Ya, ini saja yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan lagi dengan istilah-istilah yang harus diketahui oleh seorang pelajar bahasa Arab, difahami ya, dan juga difahami. Ingat-ingat, perbanyak kosakata. Ya, perbanyak kosakata. Dihafal, kalau nggak mau dihafal, sering baca. Karena sering baca termasuk menghafal juga. Ya, sering dibaca. Ya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.